Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Seraya memanjatkan puji serta syukur kepada Allah bahwa pada malam hari ini Allah pertemukan kita, bertambah-tambah nikmat ukhuwah, nikmat dakwah, dan nikmat iman tentunya, serta nikmat bertambahnya ilmu, wawasan, pengetahuan bagi kita, yang mana 5 nikmat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang mau berjuang di jalan Allah. Nikmat iman, nikmat ukhuwah, nikmat dakwah, semuanya itu adalah nikmat yang sangat berharga yang menghantarkan kita kepada kebersihan dan kejernihan hati, serta menghantarkan kita terbebas dari sifat-sifat tercela. Bagi orang dai, maka kita harus menghindari, menjauhi, serta mengikis sifat tercela. Adapun sifat tercela diantaranya adalah, satu adalah sifat sombong. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa iblis merasa lebih baik dari manusia. Iblis berkata, ana khairum minhu, ana khalaqtahu min nar, wa khalaqtahu min tin. Surat Al-A'raf ayat 12. Saya lebih baik daripadanya. Engkau menciptakan aku, menciptakan saya dari api, sedangkan engkau menciptakan manusia dari Adam atau tanah. Adam dari tanah. Inilah kesombongan iblis. Membebaskan diri dari kesombongan, penyakit jahiliyah penduduk Makkah itu adalah penyakit spiritual. Nabi Muhammad SAW datang ke negeri Makkah. Ini adalah untuk membebaskan belenggu-belenggu kesirikan. Awal perjuangan Rasulullah SAW, dan penyakit paling tua di alam semesta ini adalah penyakit sombong yang diaktori oleh iblis dan dilanjutkan oleh orang intelektual bernama Haman, bernama Sokrates pun hadir ya dalam membebaskan manusia dari kesombongan. Penyakit jahiliyah penduduk Madinah dan penduduk Mekah ketika itu adalah penyakit kritis spiritual. Karena itu Nabi Muhammad SAW diturunkan untuk membebaskan belenggu kesirikan pada awal perjuangan dakwah Nabi Muhammad. Dan penyakit yang paling tua di alam semesta ini adalah penyakit iblis, yaitu sombong. Dilanjutkan oleh orang intelektual bernama Haman, Sokrates maupun hadir membebaskan kesombongan tadi. Rasulullah SAW sebagai revolusi jiwa dari sifat sombong ini menuju kesadaran kerendahan hati merupakan gerakan awal yang dipelopori oleh Rasulullah SAW. Di mana ketika Rasulullah SAW berdakwah pada orang Taif, di mana malaikat penjaga gunung menawarkan, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad SAW, aku bisa menghancurkan mereka, mau nggak nih? Saya menghancurkan orang yang telah menghinamu, telah mencacimu, telah menolak dakwahmu. Tapi Nabi Muhammad dengan kerendahan hati mengatakan, aku tidak ingin mereka dihancurkan, tapi ingin suatu saat nanti kaum mereka itu ada yang beriman. Luar biasa ya. Jadi Nabi Muhammad ini sangat stabil emosinya, stabil spiritualnya. Bahkan dalam kisah lain Nabi Muhammad itu berdoa, itu Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan kaumku karena mereka tidak tahu, sehingga berlaku semena-mena kepada Nabi Muhammad SAW.
Ada beberapa bahaya sifat sombong. Yang pertama, orang yang sombong itu tidak akan diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ya, nanti di hari kiamat orang yang sombong atau menolak kebenaran, menolak dakwah, menolak firman Allah itu tidak akan diajak bicara. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ada 3 golongan katanya yang tidak akan diajak bicara oleh Allah dan juga tidak disucikan dan diberi azab yang pedih. Golongan yang pertama adalah orang tua yang berzina. Orang tua suka berzina. Orang yang sudah punya istri, sudah tua, berzina. Ini tidak akan dilirik oleh Allah. Yang kedua, penguasa yang zalim, penguasa yang pendusta, penguasa yang kadzib, penguasa yang bohong. Nah ini. Ya. Dan yang ketiga adalah orang miskin yang sombong. Udah miskin sombong lagi ya. Apa yang disombongkannya orang miskin itu? Subhanallah. Orang miskin yang sombong itu termasuk orang yang tidak akan diajak oleh Allah berbicara. Masya Allah. Makanya Rasulullah SAW diabadikan oleh Allah sebagai orang yang memiliki akhlakul karimah karena kerendahan hatinya. Man takabbara, kata Rasulullah, man takabbara wada'ahullah. Siapa yang sombong maka Allah akan menjatuhkannya. Wa man tawaddu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu, Allah akan mengangkatnya. Dalam hadis qudsi dikatakan bahwa orang yang sombong adalah musuh Allah. Nih yang kedua, jadi musuh Allah. Karena sombong itu adalah selendangku atau pakaianku katanya. Jadi orang yang sombong tidak bisa masuk surga. Ini bahayanya ya. Orang yang sombong tidak akan masuk surga. Walaupun kesombongannya itu sebesar biji sawi katanya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dilindungi ya dari sifat sombong. Ada sombong dari hartanya, sombong ilmunya, sombong keturunannya. Gitu. Ada satu sahabat yang datang kepada Rasulullah menyombongkan dengan keturunannya. Kemudian apa jawab Rasulullah? Iyalah engkaulah yang ke-10 ahli neraka. Gitu katanya. Ya, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, bahaya sombong adalah menjadi makhluk yang hina. Orang-orang yang bersikap sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar, mereka akan aku palingkan dari kebenaran sehingga mereka tidak dapat memahami ayat-ayatku, memahami kekuasaanku. Sekalipun orang-orang yang sombong itu menyaksikan bukti-bukti kekuasaanku, mereka tetap tidak mau beriman. Jika mereka melihat jalan sesat, justru mereka mengambil dan mengikutinya. Begitulah karakter orang-orang yang sombong. Mereka telah mendustakan agama kami dan mereka telah melalaikan bukti-bukti kekuasaan kami. Surat Al-A'raf ayat 148. Ini sikap orang-orang yang sombong. Yang ketiga, bahayanya adalah tidak akan menjadi makhluk yang hina. Yang terakhir, kesombongan itu berbahaya sekali, akan menjadi hatinya terkunci. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutup rapat pintu hati manusia yang memiliki sikap sombong sehingga ia tidak akan lagi mampu menerima kebenaran. Sebagaimana tertulis dalam dalilnya, demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Surat Al-Mu'min ayat 35. Seperti yang ada di atas tadi, orang yang sombong sangat sulit untuk menerima kebenaran. Hatinya telah mati dan dikunci oleh Allah. Satu-satunya jalan, ia harus benar-benar taubatan nasuha.
Adapun bahaya yang lain yaitu menjadi pengikut iblis. Kita cukup mengetahui 4 atau 3 tadi. Ini ada tambahan lah. Jadi orang yang sombong itu menjadi pengikut iblis, menjadi tentaranya iblis. Dimana ketika Allah berfirman kepada Nabi Adam bahwa bersujudlah kepada iblis, kemudian iblis enggan dan takabur kepada, dan termasuk golongan orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Tambahan lagi akan menjadi penghuni neraka orang yang sombong. Orang yang sombong akan dibenci oleh Allah sehingga menjadi penghuni neraka, menjadi pengikut iblis, yang mana iblis itu mendekam selamanya di neraka. Sebagaimana tertulis dalam sabda Rasulullah, para penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kasar lagi sombong. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Semoga Allah melindungi kita dari sifat-sifat sombong ini. Allahumma inna na'udzubika minal takabur, ya, sifat takabur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi nasihat bagi saya dan bagi antum untuk senantiasa berusaha menjadi orang yang baik, menjadi dai yang jauh dari sifat sombong. Itu syaratnya. Nanti insya Allah ada sifat-sifat yang harus kita hindari di pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak panjang. Al-Quran yang mulia dan sunnah Rasul yang suci adalah tempat kembali setiap muslim untuk memahami hukum-hukum Islam. Ia harus memahami Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab tanpa takaluf atau memaksakan diri dan ta'assub serampangan. Selanjutnya, ia memahami sunnah suci melalui rijal hadis atau perawi hadis yang terpercaya. Itu judulnya, jadi nggak ada judul singkatnya ya. Kalau di bukunya juga judulnya panjang, sebagai bagian penekanan bahwa memang Al-Quran dan As-Sunnah itu perlu dijelaskan posisinya dalam kehidupan kita saat ini, apalagi di zaman banyak hal-hal kontemporer yang baru ada di zaman kita, sehingga hal-hal yang baru itu perlu dikembalikan kepada landasan agama kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Hasan bahwa landasannya itu adalah surat An-Nisa ayat ke-59, yang artinya, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ini merupakan penggarisbawahan terkait dengan masalah-masalah keumatan yang sudah terjadi di era Kiai Hasan, yang melihat bahwa begitu banyak perbedaan-perbedaan yang ada di umat Islam, apalagi pasca kejatuhan Khalifah Utsmani. Umat Islam begitu banyak terbagi-bagi dan didasari atas berbagai macam cabang-cabang yang menjadi penyebab perpecahan di umat Islam. Dan usul yang kedua ini menggarisbawahi bahwa perbedaan-perbedaan itu nyatanya seharusnya dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini pun yang di highlight oleh Said Hawa dalam bukunya Membina Angkatan Mujahid, dalam komentarnya terkait dengan pasal 2 ini. Prinsip kedua ini dapat dikatakan sebagai persepsi batiniah menurut beliau, yang menjadikan teks-teks dalil seperti simbol yang tanpa bisa dipahami. Ini mengomentari terkait dengan Al-Quran yang banyak ditinggalkan umatnya, hanya sebagai pajangan, dibaca hanya ketika perlu, atau bahkan sebagian besar hanya dibaca ketika bulan Ramadan. Bahkan terjadi di lingkungan kita sendiri seperti itu.
untuk istiqomah membaca Al-Quran di setiap hari juga mungkin menjadi PR gitu untuk kita semua, apalagi dengan targetan 1 juz, 2 juz dan seterusnya. Kemudian selain itu, hal yang kedua adalah juga memerlukan koreksi atas banyak aliran fikih yang sering memaksakan kehendak mentakwilkan teks-teks dalil sekaligus sebagai koreksi atas berbagai cara pandang yang jauh dari kedalaman ilmu. Sama halnya dengan pandangan Kiai Hasan terkait dengan perpecahan di umat Islam di era 40-an ke bawah gitu ya. Ada 20-an ya, 20-an sana. Banyak didasari atas berbagai macam persepsi terkait dengan agama yang berbeda-beda yang memperbelah umat Islam. Kemudian bagaimana untuk mengatasi hal demikian? Kiai Hasan memberikan solusinya, yaitu kembali lagi kepada As-Sunnah dan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kemudian beliau juga memberikan batasan dalam kembalinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu. Batasannya adalah tidak memaksakan diri dan tidak serampangan dalam memahami Al-Quran. Jangan sampai kita membaca atau mencoba memahami Al-Quran atas dasar pembenaran berbagai hal-hal yang kita lakukan. Harapannya batasan tidak memaksakan dan tidak serampangan itu menjadi trigger untuk setiap muslim untuk berhati-hati dalam memahami Al-Quran. Dasar memahami Al-Quran sebagaimana yang disampaikan Kiai Hasan adalah penguasaan bahasa Arab. Itulah yang kemudian mendorong sebagian kita untuk mempelajari bahasa Arab, dan dalam keseharian ikhwah seringkali menggunakan bahasa Arab sebagai motivasi untuk mempelajari bahasa Arab. Jadi mungkin sedikit rindu juga kita ketika sekarang di era pemisahan ini seringkali dihindari ya pemakaian bahasa Afwan, anak gitu ya. Seringkali dalam hati Kalau mau dihilangin ya. rindu gitu ya, rindu ketika Malah dijadiin apalah memanggil ustadz gitu ya, harus diganti sekarang dengan coach gitu. Ada kalanya gitu ya, Afwan dengan punten sebagainya itu, walaupun ya nggak jadi masalah sebenarnya, cuman ada yang hilang aja gitu, bertahun-tahun menggunakan itu, tapi ketika sekarang harus di normalisasikan gitu ya dengan bahasa yang lebih netral gitu. Ada rasa rindu aja gitu ketika kita mungkin di awal sudah dimotivasi untuk mempelajari bahasa Arab, bahkan kalau ada kasus sebegitu termotivasinya seseorang untuk belajar bahasa Arab sampai pindah jurusan. Ada kakak tingkat gitu, dari jurusan biologi udah tingkat 2, mungkin karena termotivasi lebih untuk memahami agama pindah jurusan ke bahasa Arab karena ingin ingin memahami Al-Quran ya dengan bahasanya. Dari jurusan biologi di UPI pindah ke jurusan bahasa Arab UPI walaupun udah tingkat 2 ya. Itu mungkin gambaran ketika kita termotivasi untuk belajar bahasa Arab. Sebagian kita mungkin melakukan langkah lompatan yang berani gitu ya. Mungkin pikirnya kalau tidak dipaksakan nggak akan bisa nih belajar bahasa Arab. Atau mungkin ada juga yang Anda dulu berkeinginan kalau punya istri pengen yang bahasa Arab gitu ya, ternyata nggak kesampaian. Poni. Gitu. Ya mungkin Sekarang yang pakai bahasa Arab ya Abi Umi doang. ya mungkin ada semoga Allah berikan kesempatan untuk kita untuk mempelajari bahasa Arab ya. Seluruh beberapa ustadz mungkin kita pernah mendengar di surga mah bahasanya bahasa Arab bukan bahasa Inggris sebenarnya. Walaupun itu bukan tujuan untuk memberikan bukan untuk mendownkan kita dalam mempelajari bahasa yang lain, tapi itu seluruhan untuk kita termotivasi ya, pelajari bahasa Arab sebagai kunci dalam memahami Al-Quran dan hadis ya. Mungkin kesimpulannya untuk usul yang kedua ini adalah yang pertama, Al-Quran dan As-Sunnah harus menjadi rujukan kita dalam setiap permasalahan keumatan, apalagi zaman kontemporer seperti ini banyak masalah-masalah baru sehingga perlu dikembalikan kepada dasar agama kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.
walaupun dengan tadi batasannya tidak serampangan dan tidak memaksakan, agar tidak menjadi pembenaran atas apa-apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah mempelajari bahasa Arab sebagai seorang muslim ya, merupakan hal yang harus menjadi motivasi kita, karena itu kunci kita untuk memahami agama lebih baik lagi. Mungkin itu saja satu yang bisa Anda sampaikan terkait dengan usul Isrin yang kedua, Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi yang luar biasa ya terkait dengan Isrin yang sering kita terus kita bahas, dan memang di rumah kita memang harus ada